Bagi para petani, menanam merupakan keseharian yang dilakukan guna mendapatkan hasil panenan yang menguntungkan bagi mereka. Namun, apa jadinya jika bertani dilakukan tanpa adanya dasar yang memadai? Seperti yang umum diketahui, usaha pertanian adalah usaha yang memiliki tingkat resiko yang tinggi dan beragam, di mana setiap yang ditanam belum tentu dapat menghasilkan seperti yang diharapkan. Seperti halnya ketika tanaman yang dirawat terserang penyakit, salah dalam perawatan dapat mengakibatkan gagal panen yang berujung pada kerugian. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu momok yang ditakuti bagi para petani. Adalah keriting daun. Penyakit yang biasanya menyerang tanah dan cabai ini biasanya juga dapat menyerang tanaman lain seperti tomat, semangka, melon, timun, belewah dan banyak lagi yang lainnya. Keriting daun sendiri terjadi lantaran suatu tanaman terserang hama pengganggu yang dinamakan thrips atau kutu daun. Kutu daun ini akan menyerang tanaman pada bagian tunas mudah, menyerap nutrisi sebelum akhirnya menyebar ke seluruh bagian tanaman. Kutu daun ini biasa dijumpai di bawah daun, dengan warna kuning dan juga bergerombol. Ketika mereka menghisap nutrisi dari tanaman, secara tidak langsung mereka juga berpotensi menyebarkan virus yang di bawahnya yang terdapat pada mulut mereka. Setelah terinfeksi, pucuk daun muda dari tanaman ini akan berkerut karena kehilangan nutrisi, dan jika sudah dalam tahap lanjut atau parah, gejala akan menyebar ke seluruh daun tanaman hingga daun tersebut nampak menggulung ke arah bagian bawah menyerupai sendok. Lebih parahnya lagi, infeksi virus yang diakibatkan oleh kutu daun ini, dapat menjadikan tanaman berhenti dalam proses pertumbuhannya. Namun kita tidak perlu khawatir. Walaupun dampak yang diakibatkan bisa memicu gagal panen, kutu daun sendiri dapat dibasmi menggunakan insektisida yang memiliki bahan aktif seperti abamectin, dimetoat ataupun imidacloprid. Berikut adalah beberapa merek dagang insektisida yang dapat digunakan sebagai contoh. Agrimec 18EC, Demolis 18EC, Abacel 18EC, Asmec 36EC, Stadium, dan lain-lain. Semua nama obat tadi mengandung bahan aktif abamectin. Adapun insektisida yang berbahan dimetoat antara lain: insektisida Destan, insektisida Canon, insektisida Dimethion, insektisida Demacit, insektisida Yapen, insektisida Santoat, Logamat, dan lain-lain. Untuk merek dari imidacloprid, antara lain: insektisida Avimex, insektisida Topdor, insektisida Besvidor, insektisida Avidor, insektisida Confidor, dan lain-lain. Untuk insektisida yang mengandung imidacloprid ini biasanya juga memiliki kandungan abamectin juga. Ketika tanaman kita sudah terserang penyakit kutu daun, hendaknya bisa dilakukan penyemprotan setiap hari secara bergantian selama seminggu, antara insektisida abamectin dan dimetoat. Penyemprotan insektisida dapat dilakukan di sore hari. Setelah itu, pemberian pupuk organik cair dengan kadar nitrogen dan juga ZPT auksin perlu dilakukan. Treatment ini dilakukan dengan cara spray pada daun, terutama daun muda. Penyemprotan dilakukan sampai tunas daun yang muncul kembali normal. Setelah semuanya normal, maka penyemprotan dapat dilakukan dengan jadwal yang normal juga. Selain itu, pemberian mulsa perak dipercaya juga ampuh dalam pencegahan kutut daun. Hal itu dikarenakan, kutu daun sendiri memiliki sifat tidak suka pada cahaya, dan karena mulsa dapat memantulkan cahaya matahari ke bagian bawah daun, maka kutu daun diharapkan tidak akan betah di lahan yang kita olah. Selain insektisida yang kami sebutkan tadi, sebenarnya ada cara lain untuk membunuh kutu daun yang menyerang tanaman kita. Seperti menggunakan deterjen sebagai pengganti insektisida, diyakini dan terbukti dapat membunuh kutu daun. Dengan dosis yang tepat, deterjen sangat ampuh dalam mengendalikan hama satu ini. Namun, kelemahannya adalah, ketika kita menggunakan deterjen, hama yang mati adalah hama yang terkena secara langsung oleh deterjen yang kita semprot. Dalam tanda kutip, deterjen memiliki sifat pembasmi secara kontak bukannya sistemik. Pada dasarnya, upaya pengendalian kutu daun ini memiliki banyak sekali cara dalam dunia pertanian. Namun terkadang,
Keterbatasan dalam informasi menyebabkan kita para petani mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Dan dampaknya, keterlambatan dalam mengatasi masalah pertanian yang menjadikan resiko gagal panen semakin besar. Cukup sekian video kali ini, nantikan video berikutnya di channel Mari Belajar Agrikultur. Channel yang membahas segala aspek yang berhubungan dengan pertanian, peternakan dan perikanan, baik seputar info, cara dan hasil olahan serta turunannya.